Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Alfredo Padang dan rekan saya Cynthia Sisnaini. Jadi di sini kelompok kami akan membahas materi tindakan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Berikut penjelasannya. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2005, keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi dari konsumen tersebut. Di mana sebagian besar dari faktor ini adalah faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh pemasar, namun harus benar-benar diperhitungkan. Nah, peran faktor ini berbeda-beda untuk produk yang berbeda-beda juga. Nah, setiap konsumen memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam menentukan keputusan untuk melakukan pembelian suatu produk maupun jasa. Media elektronik tentunya juga menjadikan konsumen lebih banyak mengetahui tentang produk maupun jasa, sehingga dapat memudahkan mereka untuk memilih produk yang mereka inginkan. Maka dari itu, rumusan dari makalah ini adalah apa yang mempengaruhi tindakan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian, dan tujuannya adalah untuk mengetahui tindakan konsumen dalam menetapkan keputusan dalam pembelian. Baiklah, kali ini kita masuk ke bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep keputusan pembelian. Jadi dapat kita ketahui bahwa keputusan pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan konsumen akan pembelian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk memilih dua atau lebih alternatif produk yang tersedia, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kualitas, harga, lokasi, promosi, kemudahan, pelayanan, dan lain-lain. Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian produk atau jasa diawali dengan adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan atau keinginan dan menyadari adanya masalah selanjutnya, maka konsumen akan melakukan beberapa tahap yang pada akhirnya sampai pada tahap evaluasi pasca pembelian. Selanjutnya adalah aspek keputusan pembelian konsumen. Jadi, aspek-aspek dalam keputusan pembelian konsumen yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan keputusan konsumen, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif keputusan konsumen, yang ketiga keyakinan dan sikap, dan yang terakhir adalah model harapan nilai. Namun, dapat kita ketahui kembali bahwa ternyata dalam keputusan pembelian konsumen ada faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Seperti yang kita ketahui, ada faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. Itu merupakan faktor-faktor yang berasal dari internal serta eksternal dari pembeli ataupun konsumen. Berikut penjelasan tentang tinjauan pustaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cynthia. Ya, kembali lagi dengan saya. Kita langsung membahas tentang bab 3, yaitu tentang pembahasan. Jurnal pertama yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Sayur Organik di Kota Medan. Proses pembelian diawali dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. Nah, pembeli menyadari bahwa suatu perbedaan antara keadaan sebenarnya dan keadaan yang diinginkannya. Nah, kebutuhan dapat dicetuskan oleh stimulus baik dari internal maupun eksternal. Nah, stimulus internal adalah kebutuhan dasar yang timbul dari dalam diri seperti lapar, haus, dan sebagainya. Nah, stimulus eksternal adalah kebutuhan yang ditimbulkan oleh dorongan eksternal seperti saat melewati sebuah toko roti dan melewati toko roti bakar yang masih segar sehingga merangsang rasa untuk lapar. Nah, hasil dari penelitian ini adalah proses pengenalan kebutuhan dapat dikenali dari alasan atau motivasi konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi sayur organik. Nah, motivasi konsumen yang paling dominan dalam jurnal ini adalah untuk rasa aman bagi kesehatan dengan persentase sebesar 83%. Studi kasus yang kedua atau jurnal yang kedua yaitu dengan judul Pengaruh Sumber Informasi Terhadap Keputusan Pembelian pada PT Bank Negara Indonesia atau BNI Syariah Cabang Palembang. Kajian perilaku konsumen adalah proses mengetahui
sumber informasi yang dipergunakannya untuk mengambil keputusan pembelian. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap konsumen memiliki ranking produk yang diinginkannya. Nah, penilaian terhadap produk ini menuntunnya untuk mencari. Nah, situasi pencarian informasi yang ringan dinamakan penguatan perhatian. Nah, pada level ini konsumen hanya sekedar lebih peka terhadap produk. Pada level selanjutnya yaitu konsumen mungkin akan mulai aktif dalam mencari informasi, seperti mencari bahan bacaan, menelpon teman, dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa variabel sumber informasi yang terdiri dari variabel sumber pribadi, sumber komersial, sumber publik, dan sumber pengalaman secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Palembang. Nah, pada studi kasus yang ketiga yaitu proses pengambilan keputusan pembelian konsumen terhadap produk iPhone di Kota Bandung. Nah, pada era globalisasi ini sangat jelas perkembangan teknologi dan informasi sangatlah pesat. Sejalan dengan itu, meningkatnya kebutuhan akan informasi saat ini, maka kebutuhan masyarakat akan dunia informasi pun semakin besar, sehingga sebagian besar berkeinginan untuk mendapatkan informasi secara tepat, akurat, dan yang paling penting adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi produk biasanya adalah atribut produk seperti merek, harga, ukuran, keistimewaan produk, dan lain-lain. Nah, pada tahap pemilihan konsumen memutuskan hal-hal sebagai berikut, di mana akan membeli produk tersebut, kapan membeli produk tersebut, berapa yang akan dibeli, serta siapa yang mempengaruhi dalam pembelian ini. Nah, pembelian produk juga tidak hanya dilakukan pada toko-toko atau gerai-gerai yang berada di mall, namun juga terdapat toko elektronik seperti toko online. Nah, demikian pembahasan terkait tentang tindakan konsumen dalam pengambilan keputusan. Dapat kita simpulkan bahwa keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi dari konsumen tersebut. Di mana sebagian besar dari faktor tersebut adalah faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan. Peran faktor tersebut berbeda untuk produk yang berbeda. Keputusan pembelian diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin dilalui oleh pembuatan keputusan. Proses pengambilan keputusan itu diawali dengan pengenalan masalah akan konsumen. Nah, jadi teman-teman, dapat kita ketahui bahwa konsumen memiliki banyak sekali atribut yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Berikutlah penjelasan tentang tindakan konsumen dalam pengambilan keputusan. Semoga kami dari kelompok David dan Cynthia dapat menambah wawasan kepada teman-teman. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Bye.